Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Ervina Marafris Karyani, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, kali ini aku mau membahas tentang teori pemrosesan informasi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak sih teori pemrosesan informasi itu apa? Nah, langsung aja kita ke slide yang pertama. Nah, jadi di slide yang pertama ini ada pengertian teori pemrosesan informasi nih. Teori pemrosesan informasi mencakup aspek lingkungan, yaitu sebagai hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pembelajaran. Teori ini didefinisikan oleh Baynes, yaitu belajar sebagai untuk mendapatkan serta penyimpanan informasi dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dalam hal ini, belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Teori belajar pengolahan informasi juga mencakup pada teori kognitif yang menjelaskan tentang belajar merupakan tahap yang ada dalam diri yang tidak bisa dilihat secara langsung serta merupakan berbahaya sebuah kemampuan dalam hal merespon keadaan. Jadi itu pengertian dari teori pemrosesan informasi. Kita lanjut ke slide yang kedua. Di slide yang kedua ini ada tahap-tahap pemrosesan informasi. Yang pertama, identifikasi stimulus sebagai persepsi. Fase identifikasi stimulus adalah fase yang menganalisis informasi dari sumber seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Yang kedua, seleksi respon sebagai keputusan. Tugas memilih respon ini adalah untuk menentukan gerakan yang dilakukan sesuai dengan stimulus. Tahap ini mirip dengan mekanisme konversi antara input sensorik dan output motorik. Terus yang ketiga ada pemrograman respon sebagai aksi. Dalam pemrograman reaksi, organisasi tugas sistem motorik adalah dasar dari reaksi stimulus. Sebelumnya memicu respon dinamis dalam respon. Program respon memperhitungkan bentuk stimulus yang diidentifikasikan pada langkah sebelumnya. Saat tahapan pemrosesan informasi berlangsung, pola rencana perjalanan terbentuk dalam ingatan. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik teori pemrosesan informasi. Yang pertama, proses berpikir. Proses berpikir adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan konsep pembelajaran berupa kategori-kategori yang mengelompokkan objek, peristiwa, dan ciri-ciri berdasarkan sifat-sifat umum. Yang kedua, mekanisme pengubah. Seeger berpendapat dalam pemrosesan informasi, fokus utamanya adalah tentang peran mekanisme pengubah dalam pembangunan. Ada 4 mekanisme yang bekerja untuk mengubah kemampuan kognitif anak. Yang pertama itu pengkodean, yang kedua otomatisasi, yang ketiga konstruksi strategi, dan yang keempat generalisasi. Terus yang ketiga ada modifikasi diri. Koreksi diri dalam pengolahan informasi termasuk dalam metakognisi. Metakognisi berarti pengetahuan tentang kognisi atau
pengetahuan. Ini termasuk pengetahuan kognisi dalam aktivitas kognisi. Pengetahuan kognitif melibatkan mengamati dan merenungkan pikiran seseorang saat ini. Aktivitas kognitif terjadi ketika siswa secara sadar menyesuaikan dan mengontrol strategi berpikir mereka saat mereka memecahkan masalah dan merenungkan tujuan mereka. Nah, yang di slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori pemrosesan informasi nih. Yang pertama, kelebihan teori pemrosesan informasi yaitu dalam teori ini membantu agar anak dapat meningkatkan efektifnya dalam mengolah informasi serta berpikir pada saat pembelajaran. Itu kelemahan teori pemrosesan informasi. Yang pertama, penyampaian pembelajaran melalui teori ini meski menggunakan alat agar terbantu yang bisa menarik perhatian anak pada saat pembelajaran agar tidak merasa jenuh serta memudahkan anak mengingat. Dalam hal ini, anak tidak menyeluruh mengingat, maka meski dilatih agar bisa mengingat maupun berpikir dengan maksimal. Yang selanjutnya, yang ketiga, pada kemampuan anak dalam memahami berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.